Kalau saya hanya diberi waktu 10 menit untuk mengajari Anda materi integritas sebelum ujian SKD CPNS, inilah yang akan saya ajarkan. Teman-teman, karena faktanya peserta yang memahami pola soal selalu lebih unggul dibanding peserta yang hanya menghafal materi. Nah, teman-teman, pada video ini kita akan membahas dan memahami bersama bagaimana esensi integritas, pola soal terbaru, trik HOTS, dan contoh soal yang berpotensi muncul pada SKD CPNS 2026. Jadi, siapkan catatan Anda, tonton sampai selesai, dan jangan lupa uji pemahaman Anda pada latihan soal di akhir video. Mari kita mulai. Oke, teman-teman, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam tes SKD CPNS ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi, TWK, TIU, dan TKP. Dan pada hari ini kita akan memahami ini, teman-teman, TWK. Oke, nah pada pembahasannya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai salah satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi pada video sebelumnya kita telah memahami nasionalisme dan hari ini adalah materi kedua. Seterusnya kita akan bahas video mengenai bela negara, dan bahasa Indonesia agar Anda bisa tuntas pada materi TWK. Oke, ini untuk materi TIU teman-teman, nanti kita akan bahas videonya. Kemudian ini untuk materi TKP yang diujikan adalah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi, informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah teman-teman, untuk total jumlah soal SKD CPNS itu TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Artinya teman-teman, pada materi TIU dan TWK bobot jawabannya jika benar Anda akan memperoleh nilai 5, dan jika salah Anda akan mendapatkan nilai 0. Nah, untuk materi TKP sendiri, bobot jawaban benar itu paling rendah 1 dan paling tinggi 5, serta tidak menjawab 0. Jadi sebaiknya Anda menjawab saja teman-teman. Ini adalah nilai passing grade-nya teman-teman, atau nilai minimum yang wajib Anda dapatkan untuk maju ke perankingan atau ke tahap SKB. Jadi Anda harus benar dan memperoleh nilai 65. Kemudian di TIU Anda harus mendapatkan poin 80 dan TKP Anda harus mendapatkan nilai 166. Jadi ini adalah nilai standar teman-teman untuk Anda bisa masuk ke atau dinyatakan lolos SKD. Kemudian jika Anda betul-betul paham, maka ini adalah nilai tertingginya teman-teman. Jadi tadi ini adalah nilai terendah untuk bisa dinyatakan lulus, dan ini adalah nilai tertinggi 150 untuk TWK jika Anda mampu menjawab semua soal TWK dengan benar. Kemudian TIU 175 dan TKP 225. Oke teman-teman, mari kita bahas materi TWK Integritas SKD CPNS 2026. Nah, pada pengertiannya, integritas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang terwujud dalam kejujuran, keteguhan hati, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen untuk melaksanakan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, integritas di sini bukan hanya tentang tidak korupsi, teman-teman, tetapi melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihat. Kemudian, tujuan integritas itu adalah mewujudkan ASN yang berintegritas tinggi, mencegah praktik KKN, kemudian menjaga kepercayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan publik yang profesional, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, apa saja nilai-nilai integritas itu? Yang pertama adalah jujur dan berperilaku sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya adalah tanggung jawab, disiplin, konsisten, komitmen, objektif, adil, berani, menolak gratifikasi, dan tentunya bisa profesional. Nah, selanjutnya implementasi integritas itu menolak titipan dalam proses seleksi, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, tidak membocorkan informasi rahasia, tidak menerima hadiah atau fasilitas yang dapat mempengaruhi objektivitas, tidak menyalahkan fasilitas dan aset negara. Artinya di sini Anda tidak menyalahgunakan ya. Kemudian berani melaporkan pelanggaran yang terjadi, menggunakan anggaran sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil. Nah, selanjutnya teman-teman, pokok soal yang sering keluar pada integritas yaitu gratifikasi, nepotisme, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, kejujuran,
kerahasiaan informasi, transparansi, akuntabilitas, penyalahgunaan aset negara, profesionalisme. Selanjutnya, trik menjawab soal integritas yaitu teman-teman cari kata kunci, perhatikan kata seperti hadiah, titipan, keluarga, jabatan, proyek, uang, konflik, bocor, rahasia, anggaran, fasilitas, laporan. Kemudian tanya diri sendiri, apakah tindakan ini menguntungkan diri sendiri atau orang tertentu? Jika ya, biasanya itu salah. Nah, trik jawab soal integritas selanjutnya adalah eliminasi pilihan yang salah, kemudian pilih jawaban terbaik. Nah, integritas diuji bukan saat ada yang melihat, tetapi saat tidak ada jalanan pintas, teman-teman. Kemudian, jebakan jawaban yang sering muncul itu demi membantu teman, karena sudah menjadi kebiasaan atas perintah pimpinan, tidak ada yang mengetahui, kemudian demi menjaga hubungan baik. Nah, integritas adalah memilih yang benar meskipun tidak mudah dan tidak populer. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh soal hoaxnya. Anda mengetahui rekan kerja memberi informasi soal seleksi kepada kerabatnya sebelum seleksi diumumkan. Ia beralasan ingin membantu agar kerabatnya lolos. Nah, sikap yang paling tepat: A. Membiarkan karena bukan kewenangan Anda. B. Menegur secara pribadi tanpa melaporkan. C. Mengingatkan dan melaporkan melalui mekanisme yang berlaku apabila terdapat dugaan pelanggaran. D. Membocorkan informasi kepada peserta lain yang adil. Atau E. Menunggu hingga proses seleksi selesai. Nah, pada kata kunci dan pembahasannya, jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu melakukan peningkatan, mengingatkan ya, dan melaporkan melalui mekanisme yang berlaku. Nah, ini merupakan wujud integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai ASN. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, Anda merupakan anggota panitia seleksi internal di instansi. Beberapa hari sebelum pengumuman hasil seleksi, seorang rekan kerja yang juga sahabat dekat meminta informasi mengenai hasil penilaian dengan alasan ingin mempersiapkan diri apabila tidak lolos. Informasi tersebut masih bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh panitia. Sikap yang paling mencerminkan integritas adalah A. Memberikan informasi secara lisan tanpa menunjukkan dokumen agar sahabat dapat bersiap lebih awal. B. Menolak memberikan informasi karena masih bersifat rahasia dan menyarankan menunggu pengumuman resmi. C. Memberikan petunjuk secara tidak langsung agar sahabat dapat memperkirakan hasil seleksi. D. Menyampaikan informasi kepada seluruh peserta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Atau E. Menyerahkan keputusan kepada ketua panitia tanpa memberikan penjelasan kepada sahabat. Nah, teman-teman, silahkan uji integritas Anda dengan menjawab soal ini dalam 10 detik. Teman-teman, jadi jawabannya benar sekali, yaitu B. Nah, jawaban B ini merupakan pilihan yang paling tepat karena mencerminkan nilai integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, objektivitas, dan komitmen menjaga kerahasiaan informasi sebagai anggota panitia seleksi. ASN di sini berkewajiban menjaga informasi yang belum menjadi konsumsi publik serta memperlakukan seluruh peserta secara adil tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Nah, pihak tertentu di sini yang dimaksud adalah ini ya, seorang rekan kerjanya. Jadi teman-teman wajib untuk tetap adil ya, dan menjaga integritas serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi. Oke, kita ke contoh soal nomor 2. Seorang ASN ditugaskan menjadi anggota tim evaluasi pengadaan barang di instansinya. Setelah proses evaluasi dimulai, ia mengetahui bahwa salah satu perusahaan peserta dimiliki oleh kerabat dekatnya. Meskipun yakin dapat bersikap objektif, ia menyadari kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi kepercayaan terhadap hasil evaluasi. Sikap yang paling mencerminkan integritas adalah A. Tetap melakukan penilaian karena merasa mampu bersikap profesional dan tidak akan memihak. B. Memberikan penilaian yang sama pada seluruh peserta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. C. Menyampaikan kondisi tersebut kepada pimpinan dan mengajukan pengunduran diri dari tim evaluasi sesuai prosedur yang berlaku. D. Meminta kerabatnya mengundurkan diri dari proses pengadaan agar tidak ada terjadi konflik kepentingan. Atau E. Tetap mengikuti proses evaluasi dengan syarat seluruh penilaian disaksikan oleh anggota tim lainnya. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik.
Oke, teman-teman benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah C, merupakan pilihan yang paling tepat karena mencerminkan nilai integritas, yaitu objektivitas, profesionalisme, kejujuran, akuntabilitas, dan menghindari konflik kepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintah, ASN tidak hanya dituntut bersifat objektif, tetapi juga menghindari setiap kondisi yang dapat menimbulkan dugaan keberpihakan atau menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan. Oke, teman-teman, jadi kata kuncinya di sini adalah Anda ditugaskan menjadi anggota tim evaluasi pengadaan barang di instansinya, dan Anda mengetahui bahwa salah satu perusahaan peserta dimiliki oleh kerabat. Oke, mari kita ke contoh soal nomor 3. Seorang ASN ditugaskan sebagai bendahara kegiatan di instansinya. Setelah seluruh kegiatan selesai, masih terdapat sisa anggaran dalam jumlah kecil. Rekan kerja mengusulkan agar sisa anggaran tersebut digunakan untuk membeli bingkisan bagi seluruh panitia sebagai bentuk apresiasi karena dianggap tidak akan memengaruhi laporan keuangan. Namun, penggunaan tersebut tidak tercantum dalam anggaran maupun ketentuan yang berlaku. Sikap yang paling mencerminkan integritas adalah A. Menyetujui usulan tersebut karena nilai anggarannya kecil dan digunakan untuk kepentingan bersama. B. Menggunakan sebagian anggaran untuk bingkisan, kemudian melaporkan sisanya agar laporan tetap sesuai. C. Menolak usulan tersebut dan mengelola sisa anggaran sesuai ketentuan serta mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Atau D. Menyerahkan keputusan kepada seluruh panitia melalui musyawarah agar menjadi tanggung jawab bersama. E. Menggunakan sisa anggaran untuk keperluan operasional lain yang lebih dianggap bermanfaat meskipun belum diatur dalam rencana anggaran. Oke, teman-teman, kata kuncinya Anda bendahara ingin memberikan bingkisan dan itu tidak tercantum. Nah, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah C, merupakan pilihan yang paling tepat karena mencerminkan nilai integritas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan. Seorang ASN wajib mengelola keuangan negara sesuai peruntukan, rencana anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Meskipun jumlah anggaran relatif kecil dan digunakan untuk kepentingan bersama, penggunaan itu di luar ketentuan dan tetap tidak dapat dibenarkan. Oke, teman-teman, tepat sekali. Kita ke contoh soal nomor 4. Seorang ASN bertugas sebagai petugas pelayanan perizinan. Menjelang akhir jam kerja, seorang pengusaha menawarkan hadiah berupa voucher belanja sebagai ungkapan terima kasih karena permohonan izinnya telah diproses dengan cepat sesuai prosedur. Pengusaha tersebut menyatakan bahwa hadiah tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan karena izin telah terbit. Sikap yang paling mencerminkan integritas adalah A. Menerima hadiah karena proses pelayanan telah selesai sehingga tidak mempengaruhi objektivitas putusan. B. Menerima hadiah selama nilainya tidak terlalu besar dan tidak ada pihak yang mengetahuinya. C. Menerima hadiah kemudian membagikan kepada rekan kerja agar tidak dinikmati sendiri. D. Menolak hadiah dengan sopan serta menjelaskan bahwa ASN tidak diperkenankan menerima pemberian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan. E. Menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan yang telah diberikan kemudian melaporkan apabila diminta oleh atasan. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah D, merupakan pilihan yang paling tepat karena mencerminkan nilai integritas, yaitu kejujuran, profesionalisme, independensi, dan penolakan terhadap gratifikasi. Jadi, menawarkan hadiah itu adalah gratifikasi. ASN wajib menjaga objektivitas dan kepercayaan publik dengan tidak menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau pelayanan yang diberikan, meskipun pemberian tersebut disebut sebagai tanda terima kasih. Seorang ASN ditugaskan sebagai ketua tim penilaian lomba inovasi pelayanan publik. Salah satu peserta merupakan sahabat dekat yang telah lama bekerja bersamanya dan memiliki hubungan baik. Proposal yang diajukan sahabat tersebut cukup baik, tetapi terdapat proposal lain yang lebih memenuhi seluruh kriteria penilaian. Sikap yang paling mencerminkan integritas adalah A. Memberikan nilai lebih tinggi kepada sahabat karena telah lama berkontribusi bagi instansi. B. Memberikan nilai yang sama kepada seluruh peserta agar tidak menimbulkan kecemburuan. B.
C. Mengurangi nilai seluruh peserta agar tidak terlihat berpihak kepada sahabat. D. Menyerahkan penilaian proposal sahabat kepada anggota tim lain, tetapi tetap menentukan hasil akhirnya. E. Menilai seluruh proposal berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. Oke, teman-teman silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah E, yang mana pada pembahasannya objektivitas mengharuskan ASN mengambil keputusan berdasarkan fakta, data, dan kriteria yang berlaku, bukan karena kedekatan pribadi maupun hubungan emosional. Nah, kita ke contoh soal seorang ASN akan menghadiri acara keluarga di luar kota pada akhir pekan. Dia berencana menggunakan kendaraan dinas karena kendaraan tersebut sedang tidak dipakai dan dianggap dapat menghemat biaya perjalanan pribadi. Sikap yang paling mencerminkan integritas adalah A. Menggunakan kendaraan dinas karena tidak mengganggu pekerjaan kantor. B. Menggunakan kendaraan dinas setelah meminta izin kepada rekan kerja. C. Tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi karena fasilitas negara hanya digunakan sesuai dengan tugas kedinasan. D. Menggunakan kendaraan dinas kemudian mengganti biaya bahan bakarnya secara pribadi. Atau E. Menggunakan kendaraan dinas selama tidak menimbulkan kerusakan. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab pada kolom komentar, subscribe, like, share, dan komen. Nah teman-teman ingat, belajar yang banyak itu penting. Belajar dengan strategi yang tepat jauh lebih menentukan. Sampai jumpa di TWK Masterclass berikutnya. Salam sukses dan semoga lolos CPNS 2026. Bersama Carya Bimbel, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa dan terima kasih.